Jadi dia pakai ayat itu ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau begitu jangan baca Quran terjemahan dong. Ya. Enggak perlu ada kitab Ibnu Taimiyah. Enggak perlu dia nulis Majmu' Fatawa. Enggak perlu ada Sahih Bukhari Muslim. Kan sudah selesai. Kita pakai ayatnya. Kan udah selesai. Ngapain pakai Sahih Bukhari Muslim? Kan Sahih Bukhari Muslim itu murid dari muridnya Imam Syafi'i. Mereka juga berguru kepada Imam Ahmad. Jadi kalau ngomong misalnya tidak perlu ada ijtihad ulama. Oke, ya sudah. Mana kitabmu kasih ke saya aja. Sisain mushaf doang di rumahnya. Saya siap menerima kitabnya. Ya. Siapa yang menafsirkan begitu, kirim kitab Anda ke tempat kita. Cukup Anda baca Quran. Enggak usah pakai tafsir. Kan sudah cukup. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu ayat, nih yang lurus, kita ceritain yang lurus. Al-yawma akmaltu lakum ayuhan nabi wa ashabuh. Nah Allah berbicaranya kepada nabi dan sahabat. Yang sempurna agamanya nabi. Din itu akhlak. Din itu bisa juga berarti norma, hukum, hukummu. Al-mar'u ala dini khalili, hadis sahih. Seseorang sesuai dengan din khalilnya. Apa arti khalil? Teman. Jadi kalau mau ngelamar nih, lihat nih komunitas dia siapa, teman dia siapa. Itu khalil dia. Kalau di sekarang kan gampang Facebook, lihat aja teman-teman dia, komennya apa. Itu khalilnya dia. Khillahnya. Ya. Mau ngelamar lagi kiai. Ngelamar kerjaan maksudnya. Kepedean aja ya. Baik. Maka din berarti di situ akhlak. Al-mar'u ala sirati akhlaki zamili atau bi'ati misalnya. Seseorang itu akhlaknya yang ngikutin. Jadi al-yawma akmaltu lakum dinakum bisa berarti akhlak kamu. Sesuailah dengan hadis. Wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlaq, yani makarimad din. Nyambung gak? Aku tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Baru nyambung. Jadi katanya kalau menafsirkan Quran pakai sunnah. Ini nih penafsiran Quran pakai sunnah. Yang sempurna akhlaknya Nabi. Itu pemahaman pertama. Din, malik yaumiddin. Apa arti din? Jadi jangan belum masuk kemana-mana. Quran bil Quran aja dia udah keteteran itu. Apa arti din di surah Al-Fatihah? Yaumul akhir. Yaumul jaza. Yaumul thawab. Yaumul hisab. Banyak itu. Ad-din, penguasa hari. Ad-din, artinya hari kemudian. Hari hisab. Coba nyambung gak kalau diterjemahin? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sekarang aku sempurnakan hari kemudianmu. Nyambung gak? Gak nyambung. Maka tafsir harus bersanad. Disebut tafsir bil ma'thur. Bukan berarti tafsir bersanad itu antum baca kitab tafsir Quranil Azim bin Mukathir. Itu namanya nyontek. Bisanad itu kita dengar guru kita nafsir. Kita dengar guru kita menjelaskan tafsir. Itu yang bersanad. Bukan mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir halaman sekian. Itu namanya referensi. Ya, wijadah. Dapat nemu di kitab. Bisa ngikutin ya. Ini enggak berat-berat kok ya. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. عن سلمان dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu qala lana al-musyrikun قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراعة فقال أجل. Dari Salman dia berkata, orang-orang musyrik
pernah mengatakan kepada kami, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ati." Sungguh Nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatunya, sampai buang air besar pun diajarkan. Menunjukkan bahwa kaum musyrikin lebih tahu pada waktu itu dari sebagian kaum muslimin pada hari ini tentang sempurnanya dinul Islam, bahwa Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Orang-orang musyrikin dengan nada mengolok, mengejek, mengatakan, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in." Nabi kamu itu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatunya, kulla syai'. Tidak tersisa sedikit pun juga. Kul, mencakup segala sesuatunya. Hatta al-khira'ati, sampai buang hajat pun. Kalau buang hajat saya sudah diajarkan, apalagi yang lebih dari buang hajat, apalagi masalah keimanan, masalah tauhid dan seterusnya, lebih diajarkan lagi oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka dengan tegas para sahabat yang diwakili oleh Salman mengatakan, "Ajal, benar." Ini seolah-olah dia mengatakan, "Benar, antum mau apa?" Nabi kami telah mengajarkan segala sesuatunya. Kemudian Salman menjelaskan sebagian dari adab-adab buang hajat. Luar biasa, luar biasa. Menunjukkan para sahabat tahu persis. Mereka tidak berhajat pada apa yang keluar dari hawa nafsu dan ra'yu manusia. Mereka tidak keluar dari Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itu mereka berjaya. Karena itu mereka mulia. Mulia di dunia dan di akhirat. Ridwanullah alaihim jami'an. Panjang sekali saya menjelaskan tentang hadis yang kedua ini. Kemudian hadis yang ketiga pada halaman 213 juga ya, hampir sama. Kemudian hadis yang keempat pada halaman 216, di mana Nabi SAW mengatakan, "Innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum." Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku ini kepada kamu berkedudukan sebagai bapak, yakni sebagai bapak yang mengajarkan anak-anaknya. U'allimukum, bapak akan mengajarkan kepada anak apa yang bermanfaat bagi anak. Kemudian hadis kelima, hadis Hudzaifah, dan dikeluarkan oleh Imam Muslim juga Imam Bukhari. Kemudian hadis yang keenam pada halaman 217, qala Abu Zaid Amr bin Akhtab, Amr bin Akhtab, sahabiyun jalil, yang pernah terjadi pada dirinya ketika Rasulullah SAW akan minum, maka ada sehelai rambut atau kotorannya. Lalu Amr bin Akhtab mengambilnya agar jangan sampai Nabi yang mulia SAW memakan sesuatu yang, meminum sesuatu yang tidak patut. Dibersihkan.
maka didoakan oleh Nabi yang mulia. Dan ini merupakan mukjizat beliau, salah satu bukti dan tanda atau alamat kenabian dan kerasulan beliau. Yakni apa yang beliau sabdakan terjadi dan benar terjadi. Didoakanlah Amr oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam agar tetap muda, cakep, dawam terus. Terjadi. Amr bin Akhtab Abu Zaid berumur 125 kurang lebih 25 tahun. Tetapi wajahnya pemuda. Jadi orang yang berumur 1 abad lebih duduk bersama pemuda. Lebih tua pemuda dari dia. Kata rawi hadis, itu tidak keriput ininya. Masih kencang. Cakep. Didoakan Jamil Nabi. Hanya karena dia membersihkan. Jangan sampai Nabi membela Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu mukjizat Nabi. 123 atau 120-an umurnya, 128 saya agak lupa. Tapi 1 abad lebih seperti pemuda. Terjadi panjang umurnya dan tidak berubah wajahnya seperti itu ketika dia berada bersama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini kisah Abu Zaid Amr bin Akhtab. Dan itu menunjukkan dalil kemukjizatan, tanda, bukti kenabian dan kerasulan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Tanda bukti beliau banyak sekali. Pada saatnya tentu kita akan melalui di sini nanti akan saya jelaskan bukti-bukti atau tanda-tanda sebagian dari kenabian dan kerasulan beliau. Yang terbesar adalah kebenaran omongan beliau, as-sidqu. Berkata Abu Zaid Amr bin Akhtab, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa sa'ida al-minbar fa khatabana hatta hadarat al-dhuhr fa nazala fa shalla thumma sa'ida al-minbar fa khatabana hatta hadarat al-'asr thumma nazala fa shalla ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن وعالمنا أحفظنا." Abu Zaid atau Amr bin Akhtab mengatakan Rasulullah SAW salat subuh mengimami kami. Kemudian selesai salat beliau naik mimbar. Kemudian beliau berkhutbah kepada kami sampai datang waktu salat zuhur. Kemudian beliau turun lalu salat mengimami kami. Kemudian beliau naik mimbar lagi. Kemudian beliau berkhutbah kepada kami sampai datang waktu salat asar. Kemudian beliau turun lalu salat mengimami kami. Kemudian beliau naik mimbar lagi, lalu berkhutbah kepada kami sampai terbenam matahari. Masuk waktu salat maghrib. Beliau telah mengabarkan kepada kami apa-apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, yang menunjukkan bahwa Nabi SAW telah menceritakan kepada para sahabat